Yang pertama, kita membahas mengenai pelabuhan di Indonesia. Kondisi pelabuhan di Indonesia. Yang pertama, ditinjau dari tata kelola dan struktur. Meskipun legislasi saat ini menjauhkan sektor swasta dari persaingan secara langsung dengan perum pelabuhan Indonesia yang berwenang, elemen-elemen lain dari struktur tata kelola menjamin tidak adanya persaingan baik di dalam maupun antara perum pelabuhan Indonesia. Sebagaimana yang dicatat oleh Patunru tahun 2007 bahwa UU mewajibkan perum pelabuhan Indonesia untuk memberikan subsidi satu sama lain untuk menjamin keberlanjutan keuangan. Dua, yaitu lalu lintas pelabuhan. Indonesia tidak memiliki pelabuhan pindah muat atau transshipment yang mampu mengakomodasi kebutuhan kapal-kapal besar antar benua atau large transoceanic vessels. Bahkan sebagian besar perdagangan antar Asia di Indonesia harus dipindah muatkan melalui pelabuhan penghubung di tingkat daerah. Di Indonesia, pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dijadikan sebagai salah satu pelabuhan menjadi pelabuhan penghubung untuk kawasan Indonesia bagian timur. Selanjutnya yaitu konteks internasional. Kecenderungan yang pertama yaitu yang dimaksud sebagai revolusi ukuran kapal peti kemas. Ukuran yang sedang berlangsung dan menggambarkan penggunaan kapal yang lebih besar untuk mendapatkan biaya pengangkutan per unit yang lebih rendah. Yang kedua yaitu kecenderungan mengenai pertumbuhan pesat lalu lintas pengangkutan laut internasional dan dampak yang dihasilkannya terhadap pelabuhan-pelabuhan daerah. Pada 2 dekade terakhir ini, perdagangan internasional telah mengalami perkembangan sebesar 1,5 sampai 2 kali tingkat pertumbuhan ekonomi global. Yang ketiga yaitu kecenderungan mengenai peningkatannya peranan sektor swasta dalam mengembangkan dan mengoperasikan terminal peti kemas. Kondisi pelabuhan di Indonesia. Indikator kinerja pelabuhan. Ada beberapa faktor yang bersama-sama menghambat kinerja sistem pelabuhan komersial Indonesia. Yang pertama, batasan-batasan geografis. 2. Masalah tenaga kerja. 3. Kurangnya keamanan. 4. Korupsi. 5. Kurangnya prasarana pelabuhan. Kondisi terhadap daftar negatif investasi. Pemerintah Indonesia telah lama menyimpan daftar negatif investasi, dikenal di Indonesia sebagai DNI, dengan maksud untuk melindungi sektor-sektor tertentu dari investor-investor asing dan atau besar. Dalam perulangan terakhir, daftar tersebut yang dikeluarkan pada bulan Desember 2007, lebih banyak industri yang telah dibuka untuk investasi asing daripada yang ditutup. Satu pengecualian adalah sektor pelabuhan. Menurut daftar terakhir ini, semua kegiatan pelabuhan kini dibatasi sampai 49% kepemilikan asing. Hal ini meliputi kegiatan bongkar muat, operasi kapal tunda, terminal kering dan basah, terminal roll-on dan roll-off, sekaligus investasi pada dermaga-dermaga dan bangunan di atas pelabuhan. Selanjutnya adalah Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Departemen Perhubungan akan memulai mengembangkan rencana-rencana induk pelabuhan nasional, suatu dokumen kebijakan yang akan menemukan lokasi, fungsi, hierarki pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Dan selanjutnya adalah peranan otoritas pelabuhan. Inovasi utama undang-undang baru tersebut adalah pengembangan otoritas pelabuhan untuk mengawasi dan mengelola operasi dagang dalam setiap pelabuhan. Tanggung jawab utama mereka adalah untuk mengatur, memberi harga, dan mengawasi akses ke prasarana dan layanan pelabuhan dasar termasuk dataran dan perairan pelabuhan. Alat-alat navigasi, kepaduan atau politek, pemecah ombak, tempat pelabuhan, jalur laut atau pengerukan, dan jaringan jalan pelabuhan. Selain itu, otoritas pelabuhan juga akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan rencana induk pelabuhan, termasuk menentukan daerah kendali darat dan laut, sekaligus menjamin ketertiban, keamanan, dan kelestarian lingkungan pelabuhan.
Selanjutnya, menetapkan harga jasa pelabuhan. Kebebasan untuk menentukan harga berdasarkan prinsip-prinsip secara sehat, komersial, dan finansial merupakan suatu persyaratan penting atau dalam kurung sine qua non untuk operasi yang berhasil dan berkelanjutan dari perusahaan swasta dalam konteks pelabuhan non-lord. Oke, kita langsung masuk ke salah satu contoh pelabuhan yang ada di Indonesia, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan Tanjung Perak adalah pelabuhan terbesar kedua di Indonesia yang terletak di Surabaya. Pelabuhan Tanjung Perak itu terdiri dari beberapa terminal yang melayani kegiatan bongkar muat peti kemas, yaitu Terminal Jamrud, Terminal Nilam, Terminal Berlian, Terminal Mirah, Terminal Teluk Lamong, dan Terminal Peti Kemas Surabaya. Oke, next itu menganalisis tentang Pelabuhan Tanjung Perak. Nah, kita itu ada dua analisis yang kita lihat, yaitu analisis pertama itu dari hasil analisis CSI pada tabel yang didapat nilai 69,21% yang mengindikasikan tentang kepuasan pengguna jasa terpenuhi terhadap pelayanan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini. Nah, 69,21% adalah nilai yang termasuk ke kategori puas. Nah, dari analisis yang pertama itu ada 5 atribut yang mempunyai nilai negatif terbesar dari perhitungan ini. Yang pertama itu tidak adanya kemacetan atau kongesti di pelabuhan. Yang kedua, penyelesaian klaim kecelakaan secara damai dan dilakukan tanpa proses yang lama. Yang ketiga, sistem yang transparan dalam negosiasi harga dan proses administrasi. Yang keempat, kegiatan bongkar muat peti kemas di pelabuhan yang efisien. Dan yang terakhir, ketersediaan jaringan transportasi multimoda. Itu tuh 5 itu memiliki nilai negatif di penilaian hasil CSI itu. Oke, langsung next ke analisis yang kedua, itu berdasarkan hasil IPA dan perhitungan nilai kesenjangan atau GAP terhadap 20 atribut layanan. Nah, dari 20 itu kita tuh di Indonesia itu Pelabuhan Tanjung Perak ini ada 3 buah atribut yang mempunyai nilai kesenjangan yang paling besar dan berada pada kuadran A. Nah, kuadran A itu berarti artinya atribut ini perlu diprioritaskan, berarti harus diperbaiki gitu. Yang pertama itu ada kemacetan atau kongesti di pelabuhan. Yang kedua, kegiatan bongkar muat peti kemas di pelabuhan yang efisien. Yang ketiga, ketersediaan jaringan transportasi multimoda. Nah, kurang lebihnya nggak ada bedanya ya dari yang analisis pertama, tapi bedanya emang analisis pertama itu ada 2 poin yang lebih harus dibenahi lagi. Namun kalau yang analisis kedua ini kan melihat dari ada di kuadran A-nya gitu. Pelabuhan Tanjung Perak itu dibandingkan 5 pelabuhan peti kemas di Asia lainnya, 15 atribut layanan Pelabuhan Tanjung Perak itu berada di bawah kelima pelabuhan tersebut. Dilihat dari dimensi pelayanan atau rater, 4 dari 5 dimensi pelayanan pada Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya masih berada di bawah penilaian kinerja 5 pelabuhan lainnya yang ada di Asia itu. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen dan usaha yang besar untuk terus berbenah demi peningkatan menuju pelayanan yang lebih baik, menuju pelabuhan berskala internasional dan dapat bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan lainnya. Pelabuhan Tanjung Perak adalah sebuah pelabuhan yang terdapat di Surabaya, Jawa Timur. Dengan lokasinya yang strategis menjadikan Pelabuhan Tanjung Perak pelabuhan terbesar dan tersibuk kedua di Indonesia. Pelabuhan Tanjung Perak sebagai salah satu pelabuhan utama mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian wilayah Provinsi Jawa Timur pada khususnya dan kawasan Indonesia bagian timur pada umumnya. Ditinjau dari kegiatan perdagangan Pelabuhan Tanjung Perak mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya kegiatan perdagangan internasional maupun kegiatan perdagangan domestik, di mana Pelabuhan Tanjung Perak selain sebagai hubungan internasional juga merupakan pelabuhan transshipment. Ada Pelabuhan Klang. Port Klang adalah pelabuhan terbesar dan terpenting di Malaysia yang terletak di sebelah barat pantai Semenanjung, tempat Sungai Klang mengalir ke Selat Malaka. Dengan ini menghubungkan ibu kota Kuala Lumpur atau 38 km di hulu ke laut.
Pelabuhan Klang adalah pelabuhan multiguna dengan total muatan kargo 221 juta ton 2018, yaitu 39% dari seluruh kargo yang ditangani oleh pelabuhan Malaysia. Port Klang ditetapkan sebagai nasional pusat pemuatan Malaysia dengan total throughput kontainer 12,3 juta TEU. Lebih dari setengah kontainer di Port Klang ditangani sebagai transshipment, namun 55% atau 2,39 juta TEU impor dari laut dalam peti kemas. Selama 5 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan throughput kontainer telah 3,6%, dengan file penurunan luar biasa sebesar 9% pada tahun 2017, karena perombakan dalam aliansi jalur pelayaran itu menyebabkan beberapa klien besar memindahkan aktivitas ke Singapura. Selanjutnya yaitu Westport. Pelabuhan Barat merupakan kawasan pelabuhan terbaru di Pelabuhan Klang, terletak di barat daya kota Pulau Indah. Portnya dioperasikan oleh Westport Malaysia SDN BHD, anggota Pelabuhan Hutchison yang berbasis di Hong Kong yang memegang pasar 30%. Westport menyumbang 77% dari semua kargo ditangani di Port Klang. Pelabuhan ini memiliki 9 terminal kontainer tersebar di dermaga sepanjang 5,8 km. Memiliki kedalaman sepanjang 15-17 meter, memungkinkan wadah terbesar di dunia kapal untuk berlabuh, dengan 20 tempat berlabuh dan 67 kapal crane ke pantai itu menangani sekitar 9,5 juta TEU di 2018 dan menyambut total 8.550 kapal. Dengan fasilitas yang ada sekarang ini bisa berkembang hingga 14 juta TEU per tahun. Di tahun 2018, Westport membukukan laba bersih MYR 533 juta. Port menangani semua jenis kargo dalam kontainer, break bulk, curah kering, curah cair, kendaraan roll on roll off, dan kargo konvensional lainnya. Westport berencana meningkatkan kapasitasnya hingga 50% hingga 30 juta TEU per tahun oleh sampai 2040 setelah menerima persetujuan pemerintah Malaysia. Studi ini kelayakan pengembangan terminal kontainer 10-19 diharapkan selesai pada akhir 2019. Welcome to Westports Malaysia. We are strategically located along the world's busiest shipping route, the Straits of Malacca, and are connected to over 350 major ports around the world. Westports, the largest seaport in Malaysia, has positioned itself as a popular pit stop in the echelon of the global container port Premier League. Today, Westports is the second busiest port in Southeast Asia and is recognized as the world's first garden port. Westports delivers round-the-clock par excellence productivity with an impressive turnaround time, the two key ingredients of a game-changer and an award-winning port. Westports is only 57 kilometers to the Kuala Lumpur International Airport and 61 kilometers to the sprawling city of Kuala Lumpur via a network of comprehensive highways. Westports has invested billions of ringgit in the latest state-of-the-art terminal operating equipment, port automation systems and facilities. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.